Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bejo, alamat dari Dukuh Bibis, RT 26, Desa Ngarum, Kecamatan Rampal, Kabupaten Sragen. Saya lahir tahun 1954. Saat sampai sekarang ini umur saya 70-an tahun. Cokek itu seni tradisional pakai alat gamelan musik yang telah dijalankan dari warga ke warga. Kebanyakan warga suka pada musik itu, pada musik cokek itu. Sampai sekarang pun banyak sekali yang menyukai tradisional cokek atau musik itu, musik kerawitan itu. Peralatan dari musik cokek itu, peralatannya kendang, saron, demung, terus gong gede, pakai siter, bonang barung, dan bonang penerus, dan pakai kenong juga. Itu namanya cokek. Peralatannya seperti itu. Alat musik itu ada dua pelangkon, ada selindro dan ada pelok juga. Jadi bukan hanya sak pelangkon, tapi dua pelangkon, selindro dan pelok. Itu komplit sampai kendang juga. Kendang, bonang penerus, bonang, saron, dan gong besar. Itu cokek. Ya. Khusus cokek Sragenan, peraganya ada 6 orang. 1 pengendang, 2 pembarung, 3 caron, 4 siter, 5 pembunang, 6 pengegong. Dan pakai seniwati biasanya 2 orang. Itu komplitnya seperti itu. Selain sinden juga ada vokal, kakung 2 orang. Namanya penggirong. Sedangkan untuk kostum itu pakai beskat landung dan pakai mit juga. Itu pakaian dari adat Jawa seperti itu ya. Yang putri kebaya pakai kondi. Yang putri. Sing sindennya tadi pakai kebaya dan pakai kondi. Asal cokek itu mulai tahun 1965 sudah ada cokek. Ya. Asal dari cokek itu dulu ada orang barang ke kampung-kampung. Terus Pak Karno Kadi keperanan dengan itu. Namanya cokek itu. Gamelannya cukup dibawa dengan ongkek. Ongkek itu pring cagak 2 pakai pikulan itu. Jadi dibawa itu mubeng turut kampung-kampung barang dulu. Tahunnya Pak Karno dulu begitu. Itu mulai tahun 1965 sudah ada cokek itu. Nah, nama dari cokek itu asal jadi cokek itu dulu kata dari ongkek itu sama cokek. Cokek itu kata Pak Karno Kade dulu dari seniman Cina. Orang Cina yang tidak punya juga barang namanya cokek. Setahunya Pak Karno Kade seperti itu, lalu dihubungkan dengan orang yang barang di Indonesia ini. Pakai gamelannya dipakai ongkek itu, terus diambil co-nya dan keknya. Jadi di atas namanya jadi cokek. Tuh. Cokek mulai tahun 1965 itu ketika itu waktu meletusnya G30 SPKI dan semua masyarakat kan ekonominya menjadi lemah. Tersebagian dari warga ada yang barang cokek seperti itu ke kampung-kampung karena ya kurang makan lah, mencari penghasilan untuk makan sehari-hari seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugino.
Saya lahir tanggal 10 April 1966 di Sragen, kurang lebih hampir 59 tahun yang lalu. Terkait dengan adanya cokek, pengertian cokek pada dasarnya adalah cokek itu adalah salah satu jenis perangkat gamelan. Kalau kita ketahui di dalam gamelan itu ada beberapa perangkat. Satu perangkat gamelan ageng, gamelan alit, gamelan cokek, gamelan siteran, di antara itu. Nah, cokek ini sebenarnya hanya terdiri dari beberapa instrumen, terutama kendang, gender, gambang, siter, gong. Itu pada umumnya cokek. Kemudian dengan berjalannya seiring dengan perjalanan waktu, ada penambahan-penambahan, cuman tetap terbatas. Jadi masih meninggalkan beberapa instrumen, diantaranya bunang, kenong, bunang, demung, itu namanya cokek. Kalau sudah ada kenong dan demung, saron, itu namanya sudah perangkat gamelan gadon. Itu terkait dengan cokek. Kemudian kenapa kita langsung aja perbedaan cokek Sragen dan pengertian cokek pada umumnya. Kalau Sragen sebenarnya seperti yang Pak Lurah tadi katakan bahwa cokek berasal dari cokek dan ongkek. Itu memang benar apa yang dikatakan almarhum Maestro Mbah Karno Kade. Perbedaannya gini. Memang dulu dalam sekitar tahun 70-an saya sudah masih SD, saya sudah mengingat bahwa perjalanan cokek ini adalah lembaran dari desa ke desa, kampung ke kampung, dari perempatan satu ke perempatan yang lain, itu nanti dibarengi dengan tayub. Jadi cokek, lagunya cokekan Sragen yang sifatnya adalah lagu-lagu yang sangat gampang dicerna masyarakat, artinya sangat sederhana dari polanya. Itu tentang garapan cokek Sragen. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, dari 6 instrumen yang ada tadi ditambahkan dari berbagai instrumen yang ada di gamelan, seperti ada demung, ada kenong, bunang barung, bunang penerus, sarung penerus, dan gong kempul. Karena itu, di awal saya sudah mengatakan bahwa perangkat gamelan ada beberapa perangkat, namanya gamelan ageng, alit, gadon, cokek, siteran. Perbedaan antara gadon dan cokek, kalau gadon itu meninggalkan dari bunang barung dan bunang penerus, demung, saron, itu gadon. Kenong tetap masih ada kenong. Ini gadon yang membedakan. Kemudian kalau cokek, ini instrumen yang digunakan kendang. Biasanya kendang batangan satu tok, kemudian gender, gambang, siter, gong. Itu gadon. Mohon maaf, cokek. Cokek Sragen ditampilkan pada kalau zaman dulu untuk ngamen-ngamen, untuk era sekarang itu biasanya setiap orang hajatan di Sragen itu biasanya belum dibilang mantu kalau belum gantung gong. Itu memang itu terbukti. Jadi saya baru mantu kalau sudah bisa gantung gong, artinya ngundang kelompok grup atau kerawitan. Nanti setelah acara-acara formal seperti resepsi, pernikahan, acara panggih dan sebagainya selesai, baru kita tampilkan lagu-lagu cokek atau lagu-lagu Sragenan. Gending adalah salah satu kerangka sebuah lagu yang sudah tertentu, baik itu alur melodi dan bentuknya, itu gending. Artinya seseorang membuat gending itu berarti atau membuat lagu itu sebenarnya sudah ada bingkainya, sudah ada alur melodi tertentu yang memang mencirikan bahwa lagu A ya begini suaranya, alur melodinya gitu. Gending-gending atau lagu cokek itu selain disajikan yang diundang orang hajatan sebagai pengisi waktu, juga
untuk penyambutan mengisi acara-acara kedatangan presiden kayak kemarin ketemu Pak Jokowi dan sebagainya, itu ditampilkan lagu-lagu Sragenan, cokek Sragenan. Jenis lagu-lagu yang disajikan dalam sajian cokek itu biasanya gending-gending yang sifatnya ringan-ringan atau mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, seperti halnya lagu-lagu seperti tadi, ada riting, ada rewel, ada lagu-lagu yang jelas karakter dari atau melodi itu sendiri sangat sederhana. Ya, kalau kerawitan itu ada bowonya, dilanjutkan gending-gending. Tapi kalau cokek enggak, pembukaannya ya langsung gaya Sragen itu tadi. Sedangkan ciptaan dari Pak M. Karnokadis, tahu saya, sebetulnya banyak. Rewel, Jamu Jowo, terus Angkleng Senut juga ada. Itu ciptaan Pak Karnokadis. Terus Ronggeng Gunung juga ada. Sebetulnya banyak, tapi saya sudah lupa. Yang teringat cuma itu yang sering diminta dari warga yang di waktu hajatan orang, itu yang sering diminta oleh warga. Terkait dari tampilan cokek itu akan terkait dengan nilai sosialnya. Jadi setelah lagu-lagu cokek yang ditampilkan itu adalah mengandung tuntunan atau arahan, bisa arahan kepada masyarakat, misalnya sayur rukun, rukancani, gotoroy, menyambut gawe dan sebagainya. Jadi pesan moral yang disampaikan adalah itu. Kemudian terkait dengan kalau cokek semakin berkembang, artinya secara pola hidup bagi seniman pengarit maupun sinden akan bertambah nilai tambah baik seniman terkait dengan pendapatan, dapat uang saku dan sebagainya. Dan juga terkait dengan seperti halnya imbauan-imbauan sepertinya pada masa sekarang ada seorang tokoh atau pimpinan mengendaki lagu apa terkait dengan keberadaan Sragen ini. Misalnya guyub rukun, gotong royong, bagaimana mengajak warga bersatu, bergandeng tangan untuk membangun Sragen. Dengan adanya keberadaan sebuah grup cokek, seperti saya sendiri juga ada. Artinya kita menampung dari berbagai kalayak, baik itu yang tua, yang muda, untuk berlatih berkerawitan. Setelah kita mendapat job, bisa kita untuk bersama hasilnya. Selain itu juga bisa berfungsi sebagai ajang silaturahmi di antara seniman se-Kabupaten Sragen. Supaya keberadaan cokek Sragen ini tidak hilang begitu saja dan luluh, kita selaku generasi menengah, katakanlah, kita sudah mengajarkan kepada anak-anak muda yang bakat dan minat di bidang seni kerawitan. Di dalam perkembangannya untuk mewariskan seni kerawitan ini sebenarnya tidak luput dari lembaga-lembaga seni atau lembaga pendidikan, bahwa di Sragen ini sudah banyak sekali sekolah-sekolah dasar maupun SMP yang masih mempertahankan terkait dengan keberadaan ekskul karawitan. Bahkan nggak bisa dihitung. Ini adalah salah satu modal untuk melestarikan karawitan, khususnya cokek Sragen. Kalau di bidang alat kerawitan, saya semua bisa. Bukan hanya bunang tok, saya semua bisa. Dipok, saron, kendang pun saya juga bisa, apalagi gong juga bisa. Saya tahu di bidang kesenian cokek atau kerawitan sejak saya masih jejaka. Sudah latihan kerawitan di kampung saya sendiri, ada paguyuban kerawitan. Sampai saya sudah nikah juga, melanjutkan dengan teman-teman adanya cokek itu.
Jadi saya juga melakukan cokek, juga melakukan kerawitan komplit juga. Jadi dari mana nanti tinggal yang ngejob, dari orang mana yang ngejob, asal kita bisa, tetap kita terima. Saya mendapatkan pengetahuan kesenian kerawitan itu, dulu kampung saya kan ada yang punya gamelan. Punya gamelan itu, lalu kita belajar sama teman-teman sekampung situ, mencari guru kerawitan namanya. Itu dulu, sampai sekarang. Dan karena kita berkali-kali mendapat job, ya lama-lama bisa bergabung dengan teman-teman seniman sana-sana, jadi apa itu, pengalaman saya untuk mengenai kesenian itu bertambah, meningkat, dan tidak ada kendala pun, lancar sampai sekarang. Selain kita tidak mendapatkan job, ya kita kerja serabutan apa adanya di kampung karena kita bertanggung jawab menghidupi keluarga dan anak. Ya saya kerja apa saja saya mau. Kerja kasaran, tukang batu dan sebagainya saya mau. Tapi kalau kerawitannya dapat job, ya tetap saya utamakan di kerawitan itu. Kalau dulu namanya job itu ya bisa dikata barang, kalau ada orang yang membutuhkan dan menghendaki. Tapi kalau tidak ada, ya udah di rumah, tidak barang seperti dulu-dulu. Ya. Harapan kami, cokek ini harus berlanjut sampai kapanpun. Apalagi saya mohon kepada Dinas Dikdikbud agar cokek ini tidak hilang dari masyarakat, tetap berjaya terus sampai kapanpun. Begitu dari kami bersama teman-teman, mintanya ya berlanjut terus. Bisa kemegagas nyambung
Salam budaya, salam literasi, museum di hatiku. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Joni Adi Aryawan, selaku Kepala Bidang Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Baik, saya selaku representasi dari pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, upaya-upaya pelindungan terhadap seni gending gaya Sragenan ini dengan variannya cokek, tentu langkah pertama dan utama adalah melakukan pencatatan, inventarisasi, identifikasi, dan pencatatan maupun pendaftaran ke warisan budaya tak benda maupun ke data pokok kebudayaan melalui sistem maupun web media yang tersedia. Nah, upaya selanjutnya untuk pelindungan tentu kita akan menuju ke arah pengembangan juga. Jadi pengembangan nanti akan kita lakukan pengkajian-pengkajian terhadap apa itu gending gaya Sragenan. Nah, itu langkah pertama dan kedua yang akan kita lakukan selaku pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Dan selanjutnya tidak lupa bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan beberapa upaya pembinaan terhadap SDM pelaku budaya, yang terutama seniman gending gaya Sragenan ini. Nah, salah satunya adalah melakukan bintek dan diklat terhadap pelaku seni. Ini penting untuk dilaksanakan karena untuk memberikan peningkatan kompetensi bagi para pelaku seni maupun melakukan regenerasi terhadap para pelaku seni yang lebih muda. Dan
kita juga menyediakan ruang-ruang ekspresi, ruang-ruang untuk menyajikan karya seni gending gaya Sragenan maupun cokek ini. Untuk apa? Agar tetap lestari, dikenal masyarakat luas, dan tetap akan mendapatkan penggemar yang lebih lanjut. Mungkin itu langkah-langkah pelindungan, pengembangan maupun pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wijanarko. Saya pamong budaya ahli muda di Kabupaten Sragen. Berdasarkan dari apa yang kita lakukan pengkajian-pengkajian selama ini tentang gending gaya garap Sragenan ini, pengembangannya ke depan seperti saya nanti, bukan nanti tapi sudah saya laksanakan, gending-gending garap Sragenan ini bisa saya kembangkan melalui garapan-garapan pertunjukan tari. Contohnya kemarin baru saja dipentaskan dalam festival internasional di Bojonegoro, yaitu Tayub Dung Mendek, yaitu gending diambil dari gending-gending yang mengiringi tari itu seperti gending Bandung Halus, itu juga dari gending-gending cokek itu. Kemudian gending Ceremende itu juga dari gending-gending garap Sragenan. Kemudian gending orek-orek. Nah, kemudian dari gending-gending ini, yang Sragenan ini, saya kemas menjadi satu dan saya tampilkan menjadi satu bersamaan dengan tarinya, yaitu tari Tayub. Begitu untuk perkembangan dari gending-gending garap Sragenan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anjarwati, saya selaku pamong budaya di Kabupaten Sragen. Untuk cokek, kebetulan kita di dalam pelestarian dan pengembangannya, kita melakukan aktualisasi guna memperkenalkan kepada generasi muda kesenian cokek ini di dalam kegiatan aktualisasi Jagat Jawa. Kebetulan kami sedang merangkai ataupun di dalam melakukan pengkajian juga untuk rekonstruksi tata cara mantu Sukawati. Nah, nanti di dalam iringannya, keseniannya di situ diiringi oleh cokek. Jadi kami juga berusaha untuk melakukan pelestarian terhadap kesenian cokek ini supaya bisa dinikmati oleh generasi muda di dalam aktualisasi kegiatan tradisi budaya yang ada di seksi sejarah dan nilai tradisi. Begitu. Untuk langkah pemanfaatan, kita bisa melakukan banyak hal. Gending gaya Sragenan maupun cokek ini bisa dimanfaatkan sebagai branding seni khas daerah Kabupaten Sragen. Tentu bisa disajikan saat pementasan untuk menyambut tamu, kemudian peresmian-peresmian, kemudian juga pembukaan event. Dan jangan lupa di Kabupaten Sragen saat ini sudah ada komunitas ekonomi kreatif. Kita ada sekitar 40 komunitas eklaf di Kabupaten Sragen. Dan beberapa komunitas bergerak di bidang videografi maupun advertising. Nah, ini bisa membantu memanfaatkan gending gaya Sragenan dan cokek ini nanti bisa dimanfaatkan sebagai membuat iklan, membuat advertise, bisa membuat untuk film, video pendek, apapun. Nah, ini langkah-langkah pemanfaatan. Jadi kita akan terus bergerak, supaya gending gaya Sragenan dan cokek ini nantinya terus lestari melalui 4 langkah tadi: pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sumber daya manusia. Nah, dan tentu jejaring dengan multilateral komunitas itu diperlukan. Dan saya yakin untuk langkah-langkah pemanfaatan untuk gending gaya Sragenan dan cokek, kita akan mencapai hasil yang diharapkan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kami perkenalkan, nama saya M. Sugianti SSN MM. Saya selaku pamong budaya ahli muda mengurusi tentang kesenian.
di Kabupaten Sragen kesenian atau yang dikatakan seni Sragenan itu banyak sekali, ada gaya dan motif yang dikembangkan. Kami di sini akan menjelaskan salah satu dari apa yang kita angkat, yaitu cokek Sragenan. Cokek Sragenan merupakan kesenian yang bagi saya itu asli karena muncul pertama kali di Kabupaten Sragen. Saat itu istilah cokek itu akan diambil dari nama ongkek. Saat itu kesenian Sragen mengalami pasang surut, kehidupan kesenian waktu itu tidak menjanjikan. Jadi mengalami semacam krisis, istilahnya saat itu krisis pangan dan sandang, sehingga para seniman itu akan mencari jalan bagaimana cara bisa hidup melalui seni itu. Maaf, dari keterangan ini mungkin dapat diambil bahwa saat itu masa-masanya masa konflik politik juga, waktu itu terkait dengan politik yang saat itu membuat negara itu krisis sekali dan tidak bisa makan, sehingga seniman berkreasi untuk membuat sebuah inovasi baru dengan cara mengelilingkan kesenian itu, artinya dibuat ngamen atau barang dengan cara diongkek atau dipikul, istilahnya seperti itu. Kemudian kesenian itu lama-kelamaan banyak yang diminati oleh masyarakat luas karena begitu ringkes, begitu dominan kepada gayengnya. Jadi di dalam cokek itu sendiri gending-gending lama waktu itu ada gending teluwolu, kemudian ada gending godrel, ada rewel, ada semacam itu, dan masih banyak lagi. Tetapi dari sekian gending itu yang diangkat itu yang sekiranya diminati oleh masyarakat, jadi membuat masyarakat itu gayeng dan lebih menyenangkan saat itu. Sehingga banyak masyarakat begitu mendengarkan gending itu bisa menarikan, berjoget dengan bebasnya begitu. Mungkin dari segi pembinaan terkait dengan apa yang ada di cokek ini, kami melalui program yang telah kami buat di dalam kegiatan kami, itu kita melakukan semacam, yang pertama kita pendekatan pada pelaku seni supaya kesenian itu bisa tetap lestari, tetap bisa dikembangkan, bahkan sampai mungkin bisa dibuat semacam hal baru atau dibuat revitalisasi begitu. Cara kami adalah nanti kita akan mengumpulkan, kita akan mendatangkan sebuah narasumber yang mungkin bisa membenahi sebuah gending-gending yang sekiranya kurang bagus, artinya saat itu gendingnya itu gending lama, jadi bisa dimodifikasi dengan bentuk-bentuk yang bisa menarik. Dalam arti bukan modern, tetapi gending itu ada variasinya seperti itu. Dalam hal pembinaan, masyarakat di sini juga banyak yang berminat, sehingga apa yang kita harapkan itu bisa terwujud. Seperti kemarin kita bisa mengadakan kegiatan yang namanya Diklat Pelaku Seni. Jadi kami menggali dari beberapa pelaku seni bagaimana caranya seni yang ada di lokal kita atau di Sragen itu bisa dimunculkan kembali. Ayo kita bersama-sama untuk membuat sebuah hal baru melalui apa yang kita miliki. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Dapat kami sampaikan kembali bahwa waktu itu tahun krisis itu di sekitar tahun 1965 waktu itu zaman gestok ya PKI itu telah disampaikan kami hasil wawancara dengan almarhum Bapak M. Karno KD. Waktu itu menjelaskan dengan adanya krisis, masyarakat tadi
bingung akan mencari sesuap nasi, istilahnya begitu. Bagaimana cara bisa hidup melalui seni itu? Akhirnya terjadi modifikasi bahwa kesenian itu bisa diminati oleh masyarakat. Bagaimana dia berjalan, dia istilahnya barang menuju rumah-rumah untuk barang dengan cara diongkek, dipikul. Jadi dengan kata itu bisa dijadikan istilahnya tembung atau kata cokek begitu. Mungkin untuk berikutnya, untuk menuju ke pewarisan bagi generasi penerus, kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen akan melalui upaya bahwa pengenalan cokek melalui muatan lokal. Kita kenalkan kepada anak didik melalui anak-anak SD, SMP. Nanti kita akan memberikan melalui ekstrakurikuler. Jadi nanti setelah mereka bisa belajar, kita mungkin selanjutnya akan kita adakan festival cokek. Begitu. Terkait dengan aksi 5 tahun ke depan sehubungan dengan pelestarian cokek dengan nuansa gending gaya Sragenan, yang pertama tentu kita harus mencatatkan cokek ini sebagai warisan budaya nasional asal Kabupaten Sragen, asal Jawa Tengah Kabupaten Sragen. Nah, selanjutnya tentu harus kita tindak lanjuti dengan penguatan literasi, misalnya menyediakan kajian-kajian dan buku-buku untuk disebarluaskan sebagai pegangan kepada masyarakat mengenal identitas cokek. Nah, selanjutnya kita juga harus menyebarluaskan seni ini seluas mungkin kepada masyarakat, baik itu di lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga kebudayaan masyarakat. Lewat pendidikan kita bisa melalui muatan lokal, bisa melalui program kegiatan gerakan seniman masuk sekolah, dan seterusnya. Dan untuk pelaku seni kita bisa menyebarluaskan melalui diklat-diklat maupun pelatihan-pelatihan pelaku seni maupun kelompok seni. Nah, selain itu kita juga bisa melaksanakan penyebarluasan untuk semakin mengenalkan seni ini kepada masyarakat melalui festivalisasi. Nah, ini supaya menyediakan wadah ekspresi bagi para pelaku seni, terutama yang menggiati seni cokek Sragenan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan terkait rencana aksi, dan pasti setiap tahun kami akan melakukan evaluasi maupun pengembangan terhadap rencana aksi ini untuk lebih sempurnanya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teki Teguh Setiawan, umur saya 29 tahun. Saya berasal dari Dukuh Bojong, Desa Duluih, Kecamatan Semberlawang, Kabupaten Sragen. Saya di sini sebagai generasi penerus atau pengrawit muda cokean. Sepengetahuan saya, dalam Sragen itu ada beberapa gaya. Yang pertama itu gaya Sragenan, yang kedua itu gaya cokean ciri khas Sragenan. Cokean Sragenan itu cenderung asik, nuansanya itu lucu, gumyak, dan penuh intrik-intrik humoris. Karena cokek Sragenan itu berbeda dengan gaya Purwodadi yang cenderung halus, apalagi Bojonegoroan yang halus sekali. Karena cokek Sragen itu juga salah satu kesenian yang berkembang di masyarakat. Makanya irama melodinya itu mudah dicerna oleh masyarakat secara luas. Saya bisa menabuh pengrawit atau menabuh cokean, wayang atau karawitan
itu berasal dari keturunan saya yang kebetulan simbah saya juga seorang pengrawit, juga dalang. Bapak saya juga seorang pengrawit, ibu saya juga seorang pesinden. Selain dari keturunan, saya juga mengenyam pendidikan di SMK 8 Surakarta yang mengambil jurusan seni karawitan, dan di ISI itu mengambil jurusan seni karawitan juga. Jadi saya mendalami ilmu tentang seni terutama karawitan atau cokean itu berasal dari keturunan keluarga dan juga dari akademisi. Untuk belajar cokean, menurut saya itu cenderung lebih mudah karena itu kesenian yang berkembang di masyarakat. Berbeda dengan yang di keraton itu penuh dengan aturan-aturan yang ketat, dan zaman dahulu itu belum tentu bisa disajikan setiap saat atau setiap orang mantu. Berbeda dengan cokean gaya sragenan yang bisa saya dengar di masyarakat umum. Jadi untuk mempelajarinya itu lebih cenderung mudah. Untuk kedepannya saya berharap coket sragenan itu tidak hilang atau musnah dimakan zaman, karena zaman sekarang itu saya merasakan kesenian itu bergeser, Pak. Jadi kayak campur sari lebih mendominasi, terus coket-cokean yang tradisi seperti yang sudah disajikan tadi itu semakin jarang didengar di telinga masyarakat. Untuk kedepannya saya berharap kepada instansi baik pemerintahan terkait dari Dinas Pendidikan maupun guru-guru, saya berharap ada kolaborasi antara Dinas Pendidikan pemerintah setempat, terutama Sragen, dan sekolah-sekolah baik dari tingkat dasar sampai SMA itu mengadakan ekstrakurikuler, terutama untuk melestarikan cokek-cokek gaya sragenan, Pak. Saya juga berharap kedepannya nanti cokek sragenan itu menjadi salah satu warisan tak benda, karena cokek sragenan adalah salah satu kesenian yang adiluhung yang sudah turun-temurun dari kakek-kakek saya sampai sekarang pun juga musik yang sangat berkualitas menurut saya, karena tradisi itu identik dengan suasana yang agung kalau cokean dan ceria. Cokek sragenan itu adalah salah satu inspirasi jengleng-jenglengan baik dangdut maupun tayub atau sragenan zaman sekarang. Dulu cokek sragenan itu jengleng-jenglengannya itu dipakai untuk sragenan, dan sekarang berkembang untuk campur sari, dangdut, bahkan di pementasan-pementasan kesenian lain seperti reog, seperti itu juga memakai jenglengan ciri khas cokean.